Kembali lagi di channel Rangga 308 guys. Jadi hari ini aku mau buat video. Videonya apa? Jadi video tentang Beat Pinky. Jadi sekarang aku mau buat video berapa sih total biaya yang aku keluarin untuk ngebangun motor dari nol, dari motor Beat Karbu dijadiin injeksi. Terus aku juga bakal kasih harga apa ya, maksudnya tuh part-part apa aja yang ada di motor dan harganya berapa aja sih gitu, dan sampai total akhir kemarin aku ya mungkin kemarin terakhir sampai aku ngedaino dan yang lainnya. Sekarang kita bahas di video kali ini. Jadi kemarin tuh di komen banyak yang apa ya, banyak yang bukan nge-DM, kita nge-komen di bawah, "Bang, berapa sih total biaya dari injeksi ke karbu dan berapa total yang dikeluarkan dari motor nggak jadi apa-apa, belum jadi apa-apa, dan sekarang jadi motor 130 cc pemula." Nah, jadi sekarang bagi kalian yang belum tahu aku ngejual apa, jadi sekarang aku mau nawarin ke kalian paketan CVT, yaitu ini dia. Nah, jadi aku nggak bosan-bosan sama kalian mau nawarin paketan CVT dari kita. Di sini ada ini dia, per besar, per kecil, ada ring slide, dan lelarnya kalian bisa milih sendiri, dan ya mau berapa gram aja bisa. Dan ini pun bisa disilang-silang, contohnya ke kalian pengen 3 biji 8 bisa, terus di sini ya 10 3 biji bisa, jadi tinggal disilang-silang aja. Terus di sini juga aku mau nawarin ke kalian ini jalur step buat motor Matic, kayak motor chipping aku, jadi injakannya lebih enak bagi kalian yang suka ke sirkuit atau pengen San Morian, lebih enak pakai yang kayak gini nih. Terus jaket juga ada, kita ready ya. Ini jaket masih banyak, nanti ada fotonya di sini. Jaket-jaketnya masih banyak. Terus ini baju juga ada ready, lengan panjang ada lengan pendek. Kalian tinggal order aja. Oh ya, ini dia baju M Rangga 308 yang belakangnya seperti ini dan depannya deh. Depannya seperti ini. Kalian tinggal order, harganya 110.000, lengan panjang 120.000. Kalian tinggal order aja guys. Jaket cuma 150.000, jalur step cuma 75.000. Ada di Shopee. Jaket juga ada di Shopee, dan ini pengiriman sekarang lagi sama admin kita. Ini sekarang mau dikirim. Berapa kiriman hari ini? 7? 8. Oh iya, 8, 9 sama ini tuh 9. Monggo di order. Oke guys, lanjut. Sekarang mungkin di bagian apa dulu ya? Mungkin dari master rem. Jadi di sini aku tuh master remnya pakai punya KTC. KTC-nya yang radial, warnanya merah seperti yang ada gambar di sini. Nah, itu. Jadi itu tuh harganya kalau kalian bisa searching, atau dulu aku tuh belinya sekitar 850.000. Terus kita lanjut ke body yang kalian kelihatan ini. Jadi ini tuh aku pakai body buta, jadi bukan body standarnya Beat. Depannya itu, body depannya itu udah ditutup gitulah, body buta lah intinya seperti itu. Belakangnya juga pakai body buta, dan itu bahannya fiber, dan itu harganya 600.000 rupiah. Nah, itu belum termasuk cat ya, jadi catnya sekitar 300.000 rupiah. Lanjut ke bagian apa lagi nih? Bagian velg depan sama belakang. Di sini aku pakai punya RCB, mereknya RCB. Ini tipenya itu yang SP522. Ya, bentuknya kenapa aku pakai RCB, karena keren dan beda sama yang lain gitu ya, dan lebih enteng. Itu sih intinya, lebih enteng dan keren juga gitu. Dan RCB ini harganya sekitar 1,5 juta rupiah. Itu velgnya aja. Dan di bagian pengereman, piringannya di sini aku pakai punya KTC juga yang udah floating. Ukurannya sekitar 260 mili. Itu harganya KTC piringan 800.000 rupiah waktu itu ya. Udah agak lama sih belinya, jadi sekitar 800.000 rupiah. Oh ya, dan nanti aku bakal total harganya berapa, nanti aku tulis di bawah lah ya. Terus lanjut ke bagian ban. Sebenarnya ban ini udah banyak aku ganti lah, maksudnya
aku udah sering pakai Sport XR, terus aku sering pakai apa ya, Pirelli, udah beberapa ganti. Nggak tahu kalau dari awal disebutin itu sekitar bisa sampai 2 jutaan lah. Tapi aku nggak akan bahas itu karena itu juga dipakai sama aku. Dan ban yang nempel di sini aku pakai Pirelli Diablo Rossa 2. Nah, ini ukurannya 90/80 dan harganya itu dua itu sekitar Rp600.000. Itu udah sama pasang ya. Kalau di dekat rumahku harganya Rp600.000. Ban sudah, master rem sudah, terus bodi buta sudah, piringan juga sudah, velg sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian apa lagi ya? Selang rem. Selang remnya di sini aku pakai punya yang biasa sih. Selang remnya pakai punya TDR, murah harganya sekitar 90.000. Kenapa bang nggak pakai Hel? Kemahalan kalau untuk Matic. Jadi kalau Matic itu pakai TDR itu tuh udah bagus lah gitu. Kecuali kalau kalian motornya 250 cc, 1000 cc itu harus wajib pakai Hel. Soalnya takutnya maksudnya gimana ya? Barang mahal itu udah pasti kualitasnya bagus. Ya itulah intinya. Lanjut ke bagian apa lagi ya? Oh, shockbreaker belakang. Jadi di sini shockbreaker belakangnya itu aku pakai punya KTC. Cuman KTC-nya yang old. Kenapa yang old? Kenapa yang nggak baru? Nggak baru gini nih. Jadi ini tuh setahu aku ya, KTC old ini tuh terakhir diproduksi itu tahun 2015 katanya ya. Soalnya kalau kalian ada yang lebih tahu, kalian bisa koreksi aja di bawah. 2015 dan tidak ada berproduksi lagi. Jadi shockbreaker ini jarang banget gitu. Jadi sampai sekarang 2020 sekitar 5 tahun nggak berproduksi lagi. Dan dulu itu harganya sekitar 1 juta rupiah baru. Nah, jadi shockbreaker ini tuh karena sulit didapatkan dan emang barangnya itu emang bener-bener apa ya, enak dipakainya, enjoy waktu kondisi nikung, pokoknya enak lah intinya seperti itu. Ini aku dapat beli harganya sekitar 1.500.000. Jadi yang dulu harganya barunya 1 juta, sekarang 1.500.000. Ya nggak apa-apa sih, soalnya emang kualitasnya juga bagus gitu. Dulu motor ini tuh pakai shockbreaker ekstrim yang baru, cuman aku pindahin ke motor harian karena menurut aku enak sih, cuman ya lebih keren aja pakai yang KTC old gitulah. Dan shockbreaker ini tuh belum diservis, jadi masih original KTC-nya. Enak, kalian kalau mau cobain aja, lebih enak. Lanjut ke bagian apa lagi ya di motor ini? Oh ya, jalur step. Jalur step di sini aku pakai punya custom. Jadi custom ini harganya cuma 70.000. Murah sih 70.000 dan aku pun ngejual. Bagi kalian ada yang minat, bisa ke Shopee-nya Emrangat 308. Itu harganya cuma 75.000. Oh, 75.000, sorry. Ke bagian luarnya sudah. Oh ya, motornya di sini aku ngebuat dari standar ya. Jadi motor itu STNK BPKB, cuman pajaknya itu nggak isi lah gitu. Aku pikir pajaknya nggak isi nggak apa-apa, soalnya motor ini nggak dipakai buat di jalan raya. Jadi motor ini khusus di mana ya? Di sirkuit. Jadi aku beli motor ya sekitar, kalau STNK BPKB pajak mati sekitar 5 jutaan lah. 5 juta itu kondisi ya seperti orisinil gitu. Motornya sudah, kita lanjut ke bagian apa lagi ya? Ecu. Jadi di sini aku ecunya, oh ya, kenapa ecu? Kenapa bang? Kan motornya itu udah karburator. Kenapa dijadiin injeksi gitu? Jadi gini guys. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa gitu ya. Pengen banget gitu ya motor balap injeksi. Karena satu jarang. Terus kedua, kalau injeksi itu udah pasti ngerisetnya tuh lebih dari karbu lah. Contohnya apa? Kalau karburator CDI-nya ya biasa CDI-nya. Jadi kalau kalian udah mesin, colokin CDI, udah pasti enak lah, intinya seperti itu. Dan kalau ecu ini beda lagi. Kalian nyeting mesin, terus kalian habis dari mesin, kalian harus nyeting ecunya di remap lagi, di setting lagi, limiternya dikasih berapa, terus apa lagi ya,
base mapnya berapa, field correctionnya berapa, ya pokoknya seperti itulah. Lebih rumit dan lebih asik juga karena lebih simple gitu. Kita nggak usah bongkar-bongkar karburator, nggak usah main spuyer, nggak usah main jet, pilot jet, jadi tangan kita lebih bersih. Nah itu dia. Dan ECU ini aku belinya yang ECU Juken 5 yang Pro, bukan yang basic ya. Kalau yang basic itu harganya sekitar 800.000. Jadi yang bedanya sama Pro itu apa ya? Jadi kalau Pro itu tulisannya juga Juken 5 Pro Racing Turbo, jadi bisa dual injektor. Jadi injektor pertama bisa nyemprot, injektor kedua juga bisa nyemprot. Tapi yang aku pakai di motor aku ini injektornya itu satu, nggak dipakai Racing Turbonya. Kalau masalah dual band itu udah ada ya. Jadi maksudnya dual band itu ya ada hyper band, ada dual band. Kalau aku ini udah dual band. Terus dapat apa lagi? Oh, data box untuk itu nyeting ECU supaya kalau kita di sirkuit itu ngegasnya itu lebih, jadi RPM sekian buka gasnya, jadi kelihatan lah kita di sirkuit, jadi ada datanya itu, jadi nge-save di data box ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih kan, soalnya aku belum terlalu paham soal masalah data box. Terus dikasih juga AFR meter yang ada warna putih di knalpot. Nah itu tuh namanya AFR buat sensor. Aku nggak tahu lah kalau itu, maaf aku nggak tahu. Pokoknya buat sensor aja, nyambung ke ECU juga. Terus ke bagian mesin. Jadi mesinnya ini aku dirubah, asalnya 113 cc porting dijadiin 130 cc pemula. Apa aja yang dirubah? Banyak semuanya, dari kruk asnya ganti baru, itu harganya ya lumayan lah. Pokoknya kruk aku yang ganti dulu ya, nanti aku kasih tahu harga total dari mesin. Dari kruk as baru, pakai standar, kruk as standar tapi di dial ulang. Terus ke bagian pistonnya pakai punya Vim yang udah jenong lah, maksudnya gimana ya, yang bisa kompresinya itu bisa diatur sama mekanik, harus dibubut, coak bubut juga. Terus boringnya harus dilinar ulang. Lalu ke bagian headnya masih standar, harus cuman in outnya udah di porting. Per klepnya di sini aku pakai punya Moto1, harganya yang nanti ada. Itu lalu ke bagian apa lagi ya? Noken asnya di sini udah custom, jadi standar tapi dibubut ulang, dilas ulang. Jadi ya itulah yang membuat motor ini beda sama yang lain. Yang lain juga noken asnya bubutan, cuman maksudnya itu lebih enak dibanding buat yang standar, buat motor harian standarnya. Lalu apalagi ya, di bagian klepnya di sini aku pakai punya BRT. Lanjut ke bagian CVT. Bagian CVT-nya pulinya udah dibubut 13 standar. Lalu lolernya pakai 6 gram disilang-silang. Terus PBL-nya masih standar, punyanya Bit Karbu cuman baru. Lalu per belakangnya 1500, per kecilnya pakai PCX. Puli-puli belakangnya standar dan gearboxnya udah dibubut ulang. Jadi knalpotnya juga ini udah dibobok ya. Jadi pipanya juga udah diganti, udah dibobok ulang. Dan udah naik juga si pipanya. Terus throttle bodinya di sini udah dilinar, udah dibubut, udah dibesarin lah namanya. Terus koinnya juga udah diganti. Pokoknya lebih enak lah ya. Nah jadi ya paling segitulah, nanti aku totalin di bawah, dapatnya nggak tahu berapa, nanti aku totalin. Oh sorry, mesin aku ngebuat itu habis sekitar hampir lebih hampir 10 jutaan. Itu tuh udah sama ECU, udah sama mesin semua. Fuel pumpnya juga diganti, kelistrikannya juga pakai punya Bit FI. Pokoknya hampir semuanya diganti. Totalnya 10 juta. Jadi mesin itu 10 juta. Nanti kita totalin aja di bawah. Ya paling segitu aja video kali ini. Video berapa sih biaya
motor dari 0 sampai jadi seperti ini. Jadi segitu aja video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel aku Emrangga 308. Jika kalian belum follow Instagramnya aku, bisa follow Instagramnya aku Emrangga 308. Dan bagi kalian yang mau order Shopee, bisa langsung tulis di Shopee Emrangga 308. Jadi segitu aja video kali ini dan terima kasih.